Seorang anak yang ditinggalkan orang tuanya, hanya hidup bersama nenek tercinta. Dari rumah bambu sederhana, lahirlah kisah perjuangan, doa, dan cinta yang menggetarkan hati. Di sebuah rumah kecil di pinggir desa, hiduplah seorang anak bernama Ardi bersama neneknya. Sejak lahir, Ardi tak pernah merasakan pelukan ayah dan ibunya. Mereka pergi meninggalkannya, tanpa kabar, tanpa kembali. Sehari-hari, neneklah yang menjadi segalanya bagi Ardi. Dialah yang mengajarkan cara berjalan, cara membaca, hingga cara berdoa sebelum tidur. Meski tubuhnya renta, nenek selalu berusaha terlihat kuat di depan cucunya. Pagi-pagi sekali, nenek menyiapkan sarapan sederhana. Kadang hanya singkong rebus atau nasi dengan garam. Tapi bagi Ardi, itu adalah makanan ternak, karena dimasak dengan penuh cinta. Seringkali, Ardi melihat nenek kelelahan. Tangan keriputnya gemetar saat menumbuk padi. Namun ketika Ardi ingin membantu, nenek hanya tersenyum. "Tidak apa-apa, nak, biar nenek saja. Tugasmu hanya belajar dan jadi anak yang baik." Malam hari, ketika lampu minyak menerangi kamar kecil mereka, Ardi berbaring di samping nenek. Ia berbisik dengan suara lirih, "Nek, nanti kalau aku sudah besar, aku janji akan membahagiakan nenek. Aku akan bekerja keras supaya nenek tidak susah lagi." Nenek mengelus kepala cucunya dengan tangan tuanya yang hangat. "Nek tidak butuh harta, nak, yang nenek butuhkan hanya melihatmu tumbuh menjadi anak yang baik, anak yang kuat." Air mata Ardi menetes. Dalam hatinya, ia berjanji tidak akan pernah mengecewakan satu-satunya orang yang masih mencintainya. Karena bagi Ardi, nenek bukan hanya keluarga, nenek adalah segalanya. Hari-hari berlalu, Ardi semakin tumbuh besar. Di sekolah, ia dikenal sebagai anak yang rajin dan baik hati. Namun di balik senyumnya, ia menyimpan kerinduan mendalam pada orang tua yang tak pernah kembali. Suatu siang, ketika matahari terik membakar desa, nenek jatuh pingsan di halaman rumah. Tubuh tuanya sudah tak kuat menahan beban kerja yang setiap hari ia jalani. Ardi panik, berlari memanggil tetangga, hingga akhirnya nenek dibawa ke puskesmas sederhana. Di ruang kecil itu, dokter menatap Ardi dengan wajah serius. "Nenekmu harus banyak istirahat. Jangan biarkan beliau terlalu lelah. Kondisinya sudah lemah." Ardi menggenggam tangan nenek yang terbaring lemah di ranjang. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. "Nek, jangan tinggalkan Ardi. Aku belum bisa bahagiain nenek." Dengan suara pelan, nenek berkata, "Nak, jangan menangis. Nenek kuat, karena ada kamu. Ingat, kamu harus tetap sekolah. Jangan pernah menyerah, meski hidup sulit." Sejak hari itu, Ardi semakin bertekad. Sepulang sekolah, ia bekerja serabutan membantu tetangga, mengangkat barang, menyapu halaman, bahkan mengantar belanja ke pasar. Semua ia lakukan agar nenek tidak terlalu lelah bekerja. Malam hari, meski tubuhnya letih, Ardi tetap belajar di bawah cahaya lampu minyak. Dalam hatinya ia berdoa, "Ya Allah, beri aku kekuatan. Aku ingin membahagiakan nenek sebelum terlambat." Hidup mereka memang penuh ujian, namun Ardi percaya, kasih sayang nenek adalah kekuatan yang membuatnya mampu bertahan. Waktu terus berjalan. Ardi kini duduk di bangku sekolah menengah. Meski hidupnya penuh keterbatasan, semangatnya tak pernah padam. Di sekolah, Ardi sering mendapat nilai terbaik. Gurunya kagum dengan ketekunan anak desa itu. "Ardi, kamu anak yang pintar. Kalau terus belajar, kamu bisa meraih masa depan yang cerah," kata sang guru dengan penuh harap. Setiap kali mendengar itu, Ardi hanya tersenyum sambil menunduk. Dalam hatinya ia berkata, "Semua ini bukan untukku, tapi untuk nenek." Sepulang sekolah, Ardi tetap bekerja membantu orang-orang desa. Ia tidak malu, meski teman-temannya sering mengejek. Bagi Ardi, setiap keringat yang jatuh adalah langkah kecil menuju mimpi besarnya, membahagiakan nenek. Malam hari, ketika nenek sudah tertidur, Ardi menatap langit-langit rumah bambu mereka. Ia membayangkan suatu hari bisa bekerja dengan baik, membangun rumah yang lebih layak, dan membuat nenek tersenyum tanpa rasa lelah. Nenek pun sering berpesan dengan suara lembutnya, "Nak,
Jangan takut bermimpi. Meski kita miskin, Allah selalu punya jalan untuk hambanya yang berusaha. Kata-kata itu tertanam kuat di hati Ardi. Ia berjanji pada dirinya sendiri, apapun yang terjadi, ia akan meraih mimpinya, bukan demi kemewahan, tetapi demi sosok yang selama ini menjadi cahaya hidupnya. Suatu hari, di sekolah Ardi diumumkan lomba menulis tingkat kabupaten. Temanya tentang keluarga. Guru Ardi mendorongnya untuk ikut, karena tahu betapa tekunnya anak itu menulis. Awalnya Ardi ragu. Apa aku bisa? Bu? Aku cuma anak desa, katanya pelan. Namun gurunya menepuk bahunya. Justru karena itu, tulislah kisahmu yang sebenarnya. Dari hati. Malam itu, di bawah cahaya lampu minyak, Ardi menulis dengan penuh perasaan. Ia menuliskan tentang neneknya, tentang kasih sayang, perjuangan, dan doa-doa yang selalu menyertai langkahnya. Setiap kata lahir dari air mata dan cinta yang tulus. Beberapa minggu kemudian, kabar bahagia datang. Ardi berhasil memenangkan lomba itu. Namanya disebut di depan banyak orang. Ia tak percaya, anak desa yang sederhana bisa berdiri di atas panggung dengan piala di tangannya. Namun bagi Ardi, kemenangan itu bukan untuk dirinya. Ia berlari pulang, memeluk nenek sambil berkata, "Nek, ini semua untuk nenek. Terima kasih sudah selalu menjaga Ardi." Nenek terharu, matanya berkaca-kaca. Dengan suara bergetar ia berbisik, "Nak, inilah bukti, kalau usaha dan doa tidak pernah sia-sia." Hari itu menjadi titik balik dalam hidup mereka. Ardi sadar, Allah sedang membuka jalan. Sebuah kesempatan kecil yang bisa mengubah masa depan, asalkan ia terus berjuang. Kemenangan Ardi di lomba menulis ternyata membawa kabar yang lebih besar. Tulisan sederhana tentang neneknya sampai ke telinga seorang dermawan di kota. Ia tersentuh membaca kisah perjuangan anak desa yang hidup hanya dengan nenek renta. Beberapa minggu kemudian, sebuah mobil berhenti di depan rumah bambu mereka. Seorang pria turun, membawa senyum hangat. "Apakah ini rumah Ardi?" tanyanya. Nenek keluar dengan langkah pelan, sementara Ardi berdiri di sampingnya dengan penuh rasa penasaran. "Ya, saya Ardi, Pak. Ada apa ya?" Pria itu memperkenalkan diri sebagai perwakilan Yayasan Pendidikan. "Ardi, tulisanmu menginspirasi banyak orang. Kami ingin membantumu melanjutkan sekolah sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Semua biaya akan kami tanggung." Ardi terkejut. Dadanya bergetar hebat. Ia menoleh ke arah nenek, melihat air mata bahagia menetes di pipi keriput itu. "Nah, Allah benar-benar mendengar doa kita," bisik nenek dengan suara bergetar. Malam itu, Ardi duduk di samping nenek sambil menggenggam tangannya erat. "Nek, aku janji, aku tidak akan sia-siakan kesempatan ini. Aku akan belajar sungguh-sungguh, agar suatu hari nanti, nenek bisa melihatku berhasil." Nenek tersenyum lembut, meski matanya terus basah oleh air mata. "Nek tidak pernah meragukanmu, Ardi, karena nenek tahu, hati yang tulus akan selalu mendapat jalan." Hari itu menjadi awal perjalanan baru. Pintu harapan telah terbuka, dan Ardi melangkah masuk dengan tekad yang tak tergoyahkan. Hari keberangkatan itu akhirnya tiba. Sebuah bus besar menunggu di terminal desa, siap membawa Ardi menuju kota untuk melanjutkan sekolah. Tas sederhana tergantung di pundaknya, berisi buku-buku dan sedikit pakaian. Nenek menggenggam tangan Ardi erat-erat, seakan tak mau melepaskannya. Wajahnya terlihat tegar, tapi matanya basah. "Nak, ingat pesan nenek. Jangan pernah lupakan syalatmu. Jangan lupa dari mana kamu berasal. Dan jangan sekali-kali menyerah," ucap nenek lirih. Ardi menunduk, suaranya bergetar. "Nek, aku takut. Aku belum pernah jauh dari nenek." Nenek mengusap kepala cucunya, tersenyum meski hatinya perih. "Jangan takut, nak. Doa nenek akan selalu menyertaimu. Nenek selalu ada di hatimu." Ketika bus mulai menghidupkan mesin, Ardi memeluk nenek erat, seakan waktu berhenti sejenak. "Aku janji, Nek, suatu hari nanti aku akan pulang membawa kebahagiaan untuk kita." Dengan langkah berat, Ardi naik ke dalam bus.
Dari jendela, ia melihat nenek melambaikan tangan, semakin lama semakin jauh. Hatinya terasa kosong, namun ia tahu inilah jalan yang harus ditempuh demi cita-cita dan demi neneknya. Di kursi bus yang berguncang, Ardi menatap keluar jendela sambil berbisik dalam hati. Ya Allah, jaga nenek untukku. Beri aku kekuatan agar aku bisa menepati janjiku. Perpisahan itu adalah luka, namun juga doa. Sebab di balik air mata, tersimpan harapan yang lebih besar. Hari-hari pertama di kota terasa berat bagi Ardi. Jalanan ramai dengan kendaraan, gedung-gedung tinggi menjulang, dan orang-orang berjalan terburu-buru tanpa sempat menoleh. Semua terasa asing bagi anak desa yang terbiasa hidup sederhana bersama nenek. Di sekolah barunya, Ardi duduk di antara teman-teman dengan seragam rapi dan perlengkapan lengkap. Sementara ia hanya membawa tas usang dan buku bekas yang diberi yayasan. Beberapa teman memandangnya dengan heran, bahkan ada yang berbisik-bisik. Namun Ardi tetap menunduk, berusaha menahan perasaan. Dalam hatinya ia berkata, "Aku tidak boleh menyerah. Aku di sini bukan untuk malu, tapi untuk belajar." Malam hari, di asrama sederhana yang disediakan yayasan, Ardi sering menatap langit dari jendela kecil. Rindu pada nenek datang begitu kuat, hingga air mata menetes tanpa ia sadari. Ia teringat wajah keriput itu, suara lembut yang selalu menenangkan, dan doa yang tak pernah putus. Setiap kali rasa lemah menyapa, Ardi berdoa lirih. Ya Allah, beri aku ketabahan. Aku ingin nenek bangga padaku. Hari demi hari, Ardi mulai menunjukkan kemampuannya. Guru-guru kagum pada kecerdasannya, teman-teman yang dulu meremehkan perlahan mulai menghargainya. Meski rindu sering menyiksa, Ardi menemukan kekuatan dari doa nenek yang selalu ia ingat. Kota mungkin asing, keras, dan penuh ujian. Tetapi di hati Ardi, selalu ada cahaya kecil yang menuntun langkahnya. Cahaya itu adalah kasih sayang nenek. Bulan demi bulan berlalu. Ardi semakin dikenal di sekolah barunya karena kecerdasannya. Ia selalu duduk di bangku paling depan, mencatat setiap kata guru, dan tak segan membantu teman yang kesulitan belajar. Suatu hari, sekolah mengadakan Olimpiade Sains tingkat kota. Banyak siswa ragu Ardi bisa ikut, karena ia hanya anak desa yang baru pindah. Namun dengan tekad kuat, ia mendaftar. Malam sebelum lomba, Ardi duduk di meja kecil asrama. Buku-buku berserakan, matanya lelah, tapi hatinya berdoa. Nek, doakan aku dari jauh. Aku ingin membuatmu bangga. Hari lomba tiba. Aula besar dipenuhi ratusan peserta. Ardi duduk tenang, meski jantungnya berdegup kencang. Soal-soal sulit ia hadapi dengan penuh kesabaran, mengingat semua yang ia pelajari dengan tekun. Beberapa minggu kemudian, pengumuman hasil lomba dibacakan. Nama Ardi disebut sebagai juara pertama. Semua mata tertuju padanya. Anak desa dengan tas usang itu kini berdiri di panggung dengan piala emas di tangannya. Saat sorak tepuk tangan menggema, hati Ardi teringat pada satu wajah. Nenek. Air matanya menetes, bukan karena bangga pada dirinya sendiri, tapi karena ia tahu, kemenangan ini adalah hadiah untuk wanita tua yang selalu mendoakannya. Malam itu, ia menulis surat untuk nenek dengan tangan bergetar. Nek. Ardi berhasil juara pertama. Semua ini untuk nenek. Tunggu aku pulang. Nek, suatu hari nanti Ardi akan pulang membawa lebih banyak kebahagiaan. Di desa, nenek membaca surat itu dengan mata berkaca-kaca. Ia menengadah ke langit, berbisik lirih. Alhamdulillah, terima kasih. Ya Allah, Engkau kabulkan doa seorang nenek tua. Prestasi Ardi di Olimpiade Sains membuat namanya dikenal hingga keluar sekolah. Guru-guru bangga, yayasan semakin mendukung. Bahkan beberapa universitas ternama mulai meliriknya meski ia masih duduk di bangku sekolah menengah. Namun bagi Ardi, semua pujian itu bukan tujuan. Ia hanya ingin satu hal, melihat neneknya tersenyum tanpa beban. Setiap malam, ia tetap menulis surat untuk nenek. Meski kadang hanya selembar kertas sederhana, setiap kata penuh doa dan kerinduan. Dan nenek selalu membalas dengan tulisan tangan gemetar, berisi nasihat dan doa tulus. Suatu sore,
Kepala sekolah memanggil Ardi ke ruangannya. Ardi, kamu mendapat tawaran beasiswa penuh untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri setelah lulus nanti. Ini kesempatan besar. Ardi terdiam. Hatinya campur aduk. Kesempatan emas itu bisa mengubah hidupnya dan nenek selamanya, tetapi juga berarti ia harus lebih lama jauh dari satu-satunya orang yang ia cintai. Malam harinya, Ardi menulis surat lagi untuk nenek. Tangannya gemetar saat menulis kalimat terakhir. Nek, kalau aku pergi lebih jauh lagi, apakah nenek akan kuat menungguku? Di desa, nenek membaca surat itu sambil meneteskan air mata. Ia tersenyum, meski hatinya perih. Lalu menuliskan jawaban sederhana, "Nak, jangan pikirkan nenek. Pergilah sejauh mungkin, raih mimpimu. Doa nenek akan selalu bersamamu, sampai akhir." Jawaban itu membuat Ardi menangis lama di malam sunyi. Namun justru dari tangisan itu lahirlah tekad yang lebih kuat. Ia akan meraih masa depan setinggi langit, lalu pulang membawa semua kebahagiaan untuk neneknya. Hari itu, Ardi duduk sendirian di kamarnya. Surat resmi beasiswa terbentang di atas meja, dengan cap universitas terkenal di luar negeri. Tangannya gemetar saat menyentuh kertas itu. Hatinya berperang, antara cita-cita besar atau rasa takut meninggalkan nenek terlalu lama. Pikiran Ardi melayang pada wajah nenek. Bayangan tubuh renta yang setiap hari menunggunya di rumah bambu, suara lembut yang selalu menenangkan, dan doa yang tak pernah putus. Bagaimana kalau sesuatu terjadi pada nenek saat aku jauh? Batinnya bergetar. Malam itu, ia menelepon nenek menggunakan telepon umum sekolah. Suara nenek terdengar pelan namun hangat. Ardi, nek, aku bingung. Kalau aku pergi, aku takut ninggalin nenek sendirian. Nenek? Nak, dengarkan nenek. Hidupmu jangan berhenti hanya karena nenek. Pergilah, raih mimpimu. Jangan khawatirkan nenek. Doa nenek lebih kuat daripada rasa sepi. Ardi menggigit bibir, menahan tangis. Tapi nek, aku takut tidak bisa menepati janji membahagiakan nenek. Suara nenek melembut, janji itu bukan soal waktu, nak. Janji itu soal usaha. Nenek tahu, kamu tidak akan pernah melupakan nenek, dimanapun kamu berada. Air mata Ardi jatuh deras. Malam itu, ia menatap langit kota yang penuh cahaya. Dengan hati yang bergetar, ia berdoa, "Ya Allah, jaga nenekku. Aku akan pergi jauh, tapi hanya untuk kembali dengan kebahagiaan yang lebih besar." Keputusan itu pun bulat. Ardi akan menerima beasiswa. Langkahnya mungkin berat, tapi ia yakin, inilah jalan menuju janji yang selama ini ia genggam, membahagiakan nenek. Hari keberangkatan itu akhirnya tiba. Bandara besar yang ramai terasa asing dan menakutkan bagi Ardi. Tas besar di pundaknya terasa begitu berat, bukan karena isinya, tapi karena beban perasaan yang menyesakkan dada. Nenek ikut mengantarnya, meski tubuhnya sudah semakin lemah. Tangannya yang keriput menggenggam erat tangan Ardi sepanjang perjalanan. Setiap langkah terasa seakan menghitung detik menuju perpisahan. Di ruang tunggu, suara pengumuman keberangkatan terdengar. Hati Ardi bergetar hebat. Ia memeluk nenek erat-erat, seakan tak mau melepaskannya. Ardi, Neh. Ardi takut. Bagaimana kalau nanti nenek sakit, sementara Ardi jauh? Nenek tersenyum, menahan air mata. Nak, jangan khawatirkan nenek. Ingat, doa nenek selalu lebih cepat sampai ke Allah daripada rasa lelah ini. Pergilah, jadilah orang yang berguna. Itu sudah cukup membuat nenek bahagia. Ardi menangis di pelukan nenek. Aku janji, Nek. Aku akan pulang membawa kebahagiaan untuk kita. Dengan langkah berat, Ardi berjalan menuju pintu keberangkatan. Sesekali ia menoleh ke belakang, melihat nenek berdiri dengan tubuh yang rapuh, melambaikan tangan kecilnya. Pandangan itu semakin jauh, semakin samar, hingga akhirnya hilang di balik kerumunan. Di kursi pesawat, air mata Ardi mengalir tanpa henti. Namun di balik tangisnya, ada tekad yang semakin kuat. Nek, tunggu aku. Aku akan kembali sebagai orang yang bisa membahagiakanmu. Perpisahan itu bukanlah akhir. Bagi Ardi,
Itu adalah awal dari perjalanan panjang untuk menepati janji yang telah ia tanam sejak kecil. Pesawat yang ditumpangi Ardi mendarat di sebuah negeri jauh. Begitu turun, matanya langsung disambut pemandangan kota modern, gedung-gedung tinggi menjulang, jalanan dipenuhi cahaya lampu, dan orang-orang dengan wajah asing berjalan terburu-buru. Hatinya campur aduk. Ada kagum, ada takut, ada rindu yang tak terbendung. Aku benar-benar jauh dari nenek sekarang, batinnya lirih. Hari-hari pertamanya penuh ujian. Bahasa yang berbeda membuatnya sering salah mengerti. Cuaca dingin menusuk tulangnya, berbeda jauh dengan hangatnya desa tempat ia tumbuh. Bahkan makanan pun terasa asing di lidahnya. Namun setiap kali rasa lelah dan rindu menghantam, Ardi menggenggam sebuah foto kecil, wajah neneknya yang tersenyum. Dari foto itu ia menemukan kekuatan. Aku tidak boleh menyerah. Nenek percaya padaku. Di kampus, Ardi mulai menunjukkan ketekunannya. Meski awalnya tertinggal dari teman-teman lain, ia belajar hingga larut malam, mengisi hari-harinya dengan membaca, menulis, dan berdiskusi. Perlahan, dosen-dosennya mulai melihat bakat besar dalam dirinya. Malam hari, sebelum tidur, Ardi selalu berdoa dengan suara bergetar, "Ya Allah, jagalah nenekku di desa sana. Beri aku kekuatan untuk menepati janji pada beliau." Dunia di luar negeri terasa luas dan penuh tantangan. Tapi bagi Ardi, setiap langkah yang ia tempuh hanyalah satu tujuan. Pulang suatu hari nanti, membawa kebahagiaan yang layak untuk neneknya. Waktu berjalan cepat. Ardi kini dikenal di kampusnya sebagai mahasiswa berprestasi. Ia sering memenangkan lomba penelitian, bahkan tulisannya dimuat di jurnal internasional. Banyak orang kagum padanya, menyebutnya anak muda berbakat dengan masa depan gemilang. Namun di balik semua itu, kerinduan pada nenek tak pernah padam. Setiap kali menerima penghargaan, bayangan wajah neneklah yang pertama kali muncul di kepalanya. "Semua ini untukmu, Nek," bisiknya dalam hati. Suatu malam, ketika ia baru saja selesai presentasi besar, teleponnya berdering. Suara dari seberang membuat jantungnya berhenti sejenak. Itu kabar dari desa. "Ardi, nenekmu jatuh sakit. Kondisinya semakin lemah." Kertas penghargaan yang baru saja ia terima terjatuh dari tangannya. Dadanya terasa sesak, napasnya memburu. "Apa? Nenek sakit?" Suaranya pecah, penuh panik. Sepanjang malam, ia tak bisa tidur. Air matanya jatuh tanpa henti. Dalam doanya ia berkata lirih, "Ya Allah, jangan ambil nenekku sekarang. Jangan sebelum aku pulang. Jangan sebelum aku bisa menepati janji untuk membahagiakannya." Hari-hari berikutnya menjadi penuh gelisah. Di kampus, ia tetap berusaha tegar, tapi setiap waktu kosong ia habiskan menatap foto neneknya, seolah takut wajah itu menghilang dari hidupnya. Kini, lebih dari sebelumnya, Ardi sadar bahwa waktu begitu berharga. Ia harus segera membuat keputusan, bertahan di negeri orang demi masa depan, atau pulang menemui nenek sebelum terlambat. Hari-hari Ardi dipenuhi kegelisahan. Di satu sisi, ia baru saja mendapat tawaran emas, beasiswa penelitian lanjutan yang bisa mengangkat namanya di dunia internasional. Tawaran itu adalah impian yang selama ini ia perjuangkan. Namun di sisi lain, kabar tentang nenek yang semakin lemah terus menghantui pikirannya. Setiap malam, suara nenek seolah terngiang di telinganya. "Nak, jangan takut bermimpi. Tapi jangan lupa, doa nenek selalu menunggumu di rumah." Ardi duduk lama di mejanya, menatap dua surat berbeda di depannya. Surat tawaran beasiswa, dan surat dari desa yang dikirim seorang tetangga, berisi tulisan tangan nenek yang gemetar. Tulisan itu singkat. "Ardi, nenek bangga padamu. Jangan pulang karena kasihan pada nenek. Pulanglah hanya jika sudah membawa kebahagiaan yang kamu janjikan. Nenek kuat, nak. Jangan khawatirkan nenek." Membaca surat itu, air mata Ardi mengalir deras. Hatinya terasa terbelah. "Nek, bagaimana kalau waktu kita tidak cukup?" bisiknya dengan suara pecah. Malam itu, ia menundukkan kepala di atas sajadah, berdoa dengan penuh air mata. "Ya Allah,
Beri aku petunjuk. Haruskah aku bertahan di sini demi masa depan, atau pulang untuk menemui nenek sebelum terlambat? Langkah apapun yang ia pilih, Ardi tahu, keputusan ini akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Malam itu, Ardi duduk lama di kamar asramanya. Surat tawaran beasiswa masih terbuka di meja, sementara foto nenek ia genggam erat di tangan. Hatinya terus berperang, seolah ada dua suara yang saling tarik-menarik. Di satu sisi, mimpi besarnya sudah di depan mata. Ia bisa menjadi orang yang sukses, dikenal, dan akhirnya membahagiakan nenek dengan segala yang ia raih. Tapi di sisi lain, waktu bersama nenek terasa semakin sedikit. Ardi takut, saat ia pulang nanti, nenek sudah tiada. Dengan mata sembab karena menangis, Ardi menulis sebuah surat balasan untuk yayasan. Tangannya bergetar, setiap kalimat terasa berat. Setelah selesai, ia menarik napas panjang dan menatap langit malam dari jendela kecil kamarnya. Ya Allah, doanya lirih, aku ingin menepati janji pada nenek. Bukan hanya dengan kesuksesan, tapi dengan kehadiran. Biarlah mimpiku tertunda, asalkan aku bisa berada di sisinya. Keesokan harinya, Ardi membuat keputusan besar. Ia menolak tawaran beasiswa luar negeri. Dengan langkah cepat, ia memesan tiket pesawat pulang. Dalam perjalanannya menuju bandara, hatinya terasa lebih ringan. Bukan karena ia meninggalkan kesempatan emas, tetapi karena ia yakin, janji yang sejati bukan tentang kemewahan, melainkan tentang hadir untuk orang yang paling berarti. Di kepalanya hanya ada satu tujuan, pulang. Pulang untuk nenek. Pulang untuk menepati janji yang selama ini ia genggam erat sejak kecil. Bus yang ditumpangi Ardi melaju melewati jalan berliku menuju desa. Setiap tikungan membuat dadanya berdebar lebih kencang. Hatinya penuh rindu, penuh cemas. Ia tak sabar ingin melihat nenek lagi, meski takut kondisi nenek semakin rapuh. Ketika sampai di depan rumah bambu itu, Ardi turun dengan langkah tergesa. Matanya langsung mencari sosok yang ia rindukan. Dan di teras rumah, duduklah nenek dengan tubuh kurus, wajah pucat, tapi senyum tetap terukir di bibirnya. "Nek." Ardi berlari, memeluk nenek erat-erat. Air matanya pecah seketika. "Nek, maafkan Ardi. Ardi terlambat pulang. Ardi takut kehilangan nenek." Nenek mengusap kepala cucunya dengan tangan yang sudah lemah. Suaranya pelan, hampir berbisik. "Nak, kamu tidak pernah terlambat. Nenek bahagia, kamu pulang sekarang. Itu sudah cukup." Tangisan Ardi semakin pecah. Ia mencium tangan keriput itu berkali-kali. "Nek, aku janji, aku akan tetap di sini. Aku tidak akan jauh-jauh lagi. Aku ingin menemani nenek." Mata nenek berkaca-kaca, tapi senyumnya begitu damai. "Nak, jangan berhenti bermimpi hanya karena nenek. Yang penting, kamu ada di jalan yang benar. Ingat, nenek selalu mendoakanmu." Sore itu, langit desa berwarna keemasan. Di teras rumah bambu sederhana, seorang cucu memeluk neneknya erat, seakan tak ingin waktu berjalan lagi. Setelah sekian lama, janji itu akhirnya menemukan maknanya. Hadir, bukan sekadar berjanji. Hari-hari Ardi di desa kembali sederhana, namun penuh makna. Ia membantu nenek menyiapkan sarapan, menimba air, dan membersihkan halaman rumah bambu mereka. Setiap detik bersama nenek terasa begitu berharga, seolah waktu sedang berpacu dengan doa. Ardi juga mulai mengajar anak-anak desa di sore hari. Dengan buku-buku yang ia bawa dari kota, ia duduk di bawah pohon besar, dikelilingi wajah-wajah polos yang haus ilmu. Mereka mendengarkan dengan penuh semangat, dan Ardi merasakan kebahagiaan yang berbeda, lebih dalam daripada penghargaan apapun. "Nek," kata Ardi suatu malam sambil duduk di samping nenek. Ternyata membagi ilmu membuat hati Ardi lebih tenang daripada mengejar gelar. Ardi ingin tetap berjuang, tapi bersama nenek di sini. Nenek tersenyum, menatap cucunya dengan mata yang berkilau meski lelah. "Nak, kebahagiaan bukan hanya soal seberapa tinggi kamu terbang, tapi seberapa tulus kamu memberi. Kalau kamu bisa membuat orang lain tersenyum, itu sudah cukup." Ardi menggenggam tangan nenek,
merasakan hangat yang rapuh namun penuh cinta. Di hatinya tumbuh tekad baru. Membangun harapan dari desa kecil ini, bukan hanya untuk nenek, tapi juga untuk anak-anak yang pernah merasa tak punya masa depan seperti dirinya. Di balik kesederhanaan, Ardi menemukan arti sesungguhnya dari mimpi, bahwa kebahagiaan terbesar adalah saat bisa kembali ke rumah, dan tetap bergandengan tangan dengan orang yang paling dicintai. Waktu berjalan, dan tubuh nenek semakin ringkih. Nafasnya sering tersengal, langkahnya makin pelan, dan batuk tak lagi bisa ditahan. Meski begitu, senyum lembutnya tetap menghiasi setiap hari Ardi. Suatu malam, ketika Ardi baru selesai mengajar anak-anak desa, ia melihat nenek duduk di kursi bambu sambil memegang dadanya. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. Ardi segera berlari menghampiri. "Nek, kenapa? Apa nenek sakit lagi?" tanyanya panik. Nenek berusaha tersenyum meski lemah. "Nenek hanya lelah, Nak, jangan khawatir." Tapi Ardi tahu, kali ini berbeda. Malam itu ia duduk di samping nenek, menggenggam tangan keriput itu erat-erat, seolah tak mau melepaskannya. "Ya Allah," doa Ardi dalam hati sambil menahan tangis, "jangan biarkan nenek menderita. Jikapun harus sakit, biarkan aku yang merasakan, bukan dia." Hari-hari berikutnya, Ardi hampir tak pernah meninggalkan rumah. Ia merawat nenek dengan penuh kasih, memasakkan bubur, menyiapkan obat, bahkan membacakan doa sebelum nenek tidur. Setiap detik bersama nenek terasa semakin berharga, seakan waktu berjalan lebih cepat dari biasanya. Suatu malam, nenek memandang cucunya dengan tatapan penuh cinta. Suaranya lirih, "Nak, kalau suatu hari nanti nenek tidak ada, jangan berhenti berjuang. Teruslah jadi orang baik, karena doa nenek akan selalu menyertaimu, meski dari jauh." Air mata Ardi jatuh deras. Ia memeluk nenek erat, seakan tak ingin melepaskannya. "Jangan bicara begitu, Nek." Ardi tidak siap kehilangan nenek. Ardi masih ingin membuat nenek bahagia. Malam itu, di rumah bambu sederhana, seorang cucu berdoa dengan segenap hatinya agar waktu berhenti, agar kasih sayang nenek tidak pernah berakhir. Pagi itu, sinar matahari masuk lewat celah-celah bambu rumah mereka. Ardi sedang menyiapkan bubur hangat ketika terdengar suara batuk keras dari kamar nenek. Ia segera berlari, mendapati nenek terbaring lemah dengan wajah pucat. "Nek, ini Ardi, bangunnya, makan sedikit dulu," ucapnya sambil menahan tangis. Nenek membuka mata perlahan, menatap cucunya dengan senyum tipis. "Nak, nenek sudah tidak kuat lagi. Tapi nenek bahagia, karena kamu ada di sini." Air mata Ardi jatuh deras. Ia duduk di samping nenek, menggenggam tangan keriput itu. "Jangan bicara begitu, Nek. Ardi butuh nenek." Ardi masih ingin membuat nenek tersenyum. Dengan suara hampir tak terdengar, nenek berbisik, "Nak, ingat janji nenek dulu, jangan takut bermimpi. Kamu sudah menepati janji pada nenek. Kamu pulang, kamu ada di sini. Itu sudah cukup membuat nenek bahagia." Ardi menunduk, menangis di telapak tangan nenek. "Nek, Ardi mohon, bertahanlah. Jangan tinggalkan Ardi." Namun waktu tak bisa dihentikan. Nafas nenek semakin pelan, matanya mulai berat. Dengan sisa tenaga, ia mengangkat tangannya, mengusap kepala Ardi, lalu berbisik lirih, "Nenek, sayang sekali sama kamu, Nak." Ardi menangis keras, memeluk tubuh nenek yang semakin dingin. Hatinya hancur, seolah dunia runtuh di hadapannya. Di rumah bambu sederhana itu, doa dan air mata berpadu. Ardi harus menghadapi kenyataan pahit. Saat yang ia takutkan kini benar-benar tiba. Hari itu, langit desa mendung. Rumah bambu sederhana dipenuhi tetangga yang datang melayat. Ardi duduk di samping jenazah nenek, wajahnya basah oleh air mata yang tak kunjung berhenti. Ia menggenggam tangan nenek yang kini sudah kaku, berbisik dengan suara pecah, "Nek, Ardi tidak siap kehilangan nenek. Ardi janji akan buat nenek bahagia. Tapi kenapa nenek pergi secepat ini?" Tangisnya pecah, tubuhnya bergetar hebat. Tapi di tengah kesedihan itu, ia teringat kata-kata terakhir nenek. "Kamu sudah menepati janji pada nenek,
kamu pulang, kamu ada di sini. Itu sudah cukup. Kalimat itu menusuk hatinya, namun juga memberi ketenangan. Ardi sadar, kebahagiaan bukan hanya soal harta atau gelar. Kehadiran, doa, dan cinta tulus adalah hadiah terbesar yang bisa ia berikan pada nenek. Setelah pemakaman selesai, Ardi berdiri di depan pusara sederhana dengan mata bengkak. Ia berdoa dengan suara bergetar, "Ya Allah, terimalah nenekku di sisi Mu. Izinkan Ardi melanjutkan janji ini, bukan hanya untuk nenek, tapi untuk orang lain yang membutuhkan." Angin sore berhembus pelan, seakan membawa doa Ardi ke langit. Hatinya hancur, namun dari kepedihan itu lahir tekad baru. Janji pada nenek mungkin tak bisa ia wujudkan dengan kehadiran lagi, tapi ia bisa menjaganya lewat jalan hidup yang penuh kebaikan. Karena bagi Ardi, cinta nenek tidak pernah hilang. Ia hidup selamanya di dalam doa dan perjuangan. Hari-hari setelah kepergian nenek terasa begitu sunyi. Rumah bambu yang dulu hangat dengan suara batuk kecil dan doa lembut kini sepi. Ardi sering duduk sendirian di teras, menatap kursi kosong tempat nenek biasa duduk sambil tersenyum. Namun di tengah sepi itu, Ardi merasakan sesuatu yang berbeda. Setiap kali ia berdoa, seolah ia mendengar suara nenek di hatinya, mengingatkan untuk tetap kuat dan jangan menyerah. Ardi mulai bangkit. Ia kembali mengajar anak-anak desa dengan semangat baru. Ia menanamkan pada mereka pesan yang selalu diucapkan nenek. Jangan takut bermimpi, karena Allah selalu punya jalan bagi hamba yang berusaha. Anak-anak itu mendengarkan dengan mata berbinar, dan Ardi merasa, di mata mereka, ia melihat sosok nenek yang selalu percaya padanya. Suatu sore, ia berdiri di makam nenek, membawa setangkai bunga sederhana. Dengan suara bergetar, ia berbisik, "Nek, Ardi janji. Ardi akan terus berjuang. Ardi akan menjaga warisan nenek, bukan harta, tapi doa dan kebaikan." Angin berhembus lembut, seakan menjawab janjinya. Sejak hari itu, Ardi hidup bukan hanya untuk dirinya sendiri. Ia hidup untuk meneruskan doa nenek, menjadikan kebaikan sebagai warisan abadi. Janji yang pernah ia ucapkan kini berubah menjadi jalan hidup. Dan dalam setiap langkah, ia tahu, nenek tetap bersamanya, meski tak lagi terlihat oleh mata. Hari-hari Ardi kini dipenuhi aktivitas bersama anak-anak desa. Ia mengajar mereka membaca, menulis, berhitung, bahkan mengenalkan sains sederhana dengan peralatan seadanya. Anak-anak itu tertawa riang, semangat, dan mulai bermimpi seperti yang dulu nenek ajarkan padanya. Kabar tentang Ardi pun menyebar. Orang-orang desa yang awalnya ragu kini mulai percaya. Mereka melihat bagaimana anak-anak menjadi lebih pintar, lebih berani, dan lebih percaya diri. Perlahan, para orang tua ikut mendukung, memberikan tempat, makanan, bahkan membantu menyediakan buku. Suatu sore, kepala desa datang menemui Ardi. Dengan mata berkaca-kaca, ia berkata, "Nak Ardi, apa yang kamu lakukan ini luar biasa. Desa kita dulu terasa gelap, sekarang mulai terang karena ilmu yang kamu bawa." Ardi tersenyum, menunduk hormat. "Pak, semua ini bukan karena saya. Ini karena doa nenek saya, dan karena Allah memberi kesempatan." Malamnya, Ardi berdiri di teras rumah bambu, menatap langit penuh bintang. Di dalam hatinya ia berbicara pada nenek. "Nek, lihatlah, doa nenek mulai hidup di desa ini. Ardi akan teruskan, sampai anak-anak di sini berani bermimpi lebih besar." Langit malam terasa lebih dekat, seakan nenek mendengar setiap kata itu. Desa kecil yang dulu sepi kini mulai bersinar. Dan Ardi tahu, ini baru permulaan dari jalan panjang yang harus ia tempuh. Semakin hari, kegiatan belajar yang dipimpin Ardi makin ramai. Anak-anak datang dengan semangat, membawa buku lusuh atau hanya selembar kertas, tapi wajah mereka selalu berbinar. Desa yang dulu sunyi kini penuh suara tawa kecil dan bacaan. Kabar itu akhirnya sampai ke kota. Beberapa relawan pendidikan datang berkunjung. Mereka terkejut melihat seorang pemuda-muda mengajar dengan peralatan sederhana namun penuh dedikasi. Salah satu relawan berkata, "Nak Ardi, apa yang kamu lakukan ini luar biasa. Kamu sudah menghidupkan harapan di desa ini."
Bagaimana kalau kita bantu dengan buku dan fasilitas belajar? Ardi terdiam sejenak, lalu menunduk rendah. Terima kasih. Tapi semua ini bukan tentang saya. Ini tentang anak-anak yang tidak boleh kehilangan mimpi. Tak lama, media lokal pun menulis kisah Ardi. Foto dirinya bersama anak-anak desa terpampang di halaman depan surat kabar. Banyak orang tersentuh, bahkan beberapa universitas dan yayasan menawarkan dukungan untuk pengembangan sekolah di desanya. Malam itu, Ardi kembali berdiri di makam nenek. Ia menatap batu nisan sederhana sambil berbisik. "Nek, doa nenek benar-benar mengubah segalanya." Ardi tidak sendirian lagi. Orang-orang mulai datang, membantu mewujudkan mimpi kita. Hembusan angin malam menyapu lembut, seakan menjadi jawaban dari doa yang terus ia titipkan. Perjuangan yang lahir dari janji pada nenek kini mulai menyalakan cahaya, bukan hanya untuk Ardi, tapi untuk seluruh desa. Tahun-tahun berlalu, desa yang dulu sunyi kini hidup dengan suara anak-anak belajar. Sebuah bangunan sederhana berdiri di tengah desa, sekolah kecil yang dibangun dari dukungan banyak orang, dipimpin oleh Ardi. Di dinding sekolah itu, tergantung foto seorang wanita tua dengan senyum lembut. Nenek Ardi. Setiap pagi sebelum memulai pelajaran, Ardi selalu menatap foto itu dan berbisik, "Nek, ini semua untukmu." Anak-anak desa kini punya tempat untuk bermimpi. Mereka belajar dengan semangat, membaca buku, bercita-cita menjadi guru, dokter, bahkan ilmuwan. Dan Ardi, dengan sabar dan cinta, mendampingi mereka satu persatu. Suatu sore, saat matahari mulai tenggelam, Ardi duduk di teras rumah bambu peninggalan nenek. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah. Ia menutup mata, merasakan kehadiran nenek dalam hatinya. Ardi sudah menepati janji. "Nek," bisiknya dengan mata berkaca-kaca. Janji itu kini hidup dalam setiap tawa anak-anak, dalam setiap doa yang mereka panjatkan. Langit berubah jingga, seolah ikut tersenyum. Janji seorang cucu kepada neneknya akhirnya terwujud. Bukan dengan harta, bukan dengan gelar, tapi dengan cinta dan pengabdian yang membuat hidup banyak orang menjadi lebih bermakna. Dan meski nenek sudah tiada, doa dan kasih sayangnya akan terus menyala selamanya. Dari kisah Ardi dan neneknya, kita belajar bahwa kasih sayang orang tua tidak ternilai harganya. Doa mereka adalah jalan terbaik menuju keberhasilan. Kehadiran kita jauh lebih berharga daripada harta, karena cinta sejati hidup dalam perhatian dan pengorbanan. Jadilah anak yang selalu menghargai, sebelum waktu merenggut kesempatan. Karena cinta seorang nenek, cinta seorang orang tua, adalah warisan yang akan menyala selamanya.